Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim, alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah halaqah subuh Majelis At-Tiqra yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah, hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas ibadah sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan halaqah subuh. Mudah-mudahan senantiasa ibadah-ibadah yang kita lakukan ini semakin mengakrabkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ya, tak terasa kita di pagi hari ini sudah berada di hari yang ke 11 kalau nggak salah, ya, di bulan Januari, ya, di 2023. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat umur, nikmat waktu, nikmat sehat, ini sangat berharga. Oleh karena itu, maka sebaiknya kita senantiasa memanfaatkan nikmat ini, ya. Karena kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, riwayat Imam Ad-Darimi dan Imam At-Tirmidzi, kalau nikmat yang pertama ditanya nanti di mahsyar adalah terkait dengan masalah umur, terkait dengan masalah waktu. Jadi kalau amal yang pertama dihisab adalah sholat, tapi kalau nikmat yang pertama dihisab nanti dipertanyakan adalah umur kita. Ya, di dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi dan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, La tazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Gerak langkah kaki seorang hamba tidak akan digerakkan Allah pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 hal. Apa yang 4 hal itu? Yang pertama adalah an umrihi fima afnah, tentang umur yang Allah berikan kepada kita, tentang waktu yang Allah titipkan kepada kita. Kira-kira kita habiskan di mana waktu ini? Jadi waktu pertama nikmat itu waktu dulu, Pak. Umur dulu. Kira-kira kita habiskan di mana? Ya, kira-kira kita banyaknya di mana nih? Kalau misalkan kita rinci tentang nikmat waktu ini, ya, taruhlah umur umat Nabi itu kan 60 sampai 70 tahun. Salah seorang ulama yang pernah menghitung tentang nikmat umur itu Imam Ghazali. Imam Ghazali itu mengambil sama umur kita dengan Nabi 63 tahun misalnya. Jikalau misalkan umur kita 63 tahun, kemudian kita ambil aktivitas yang tidak pernah kita tinggalkan dari semenjak kita lahir sampai tua yang ini adalah aktivitas tidur gitu. Pernah nggak Bapak meninggalkan tidur, Pak, gitu? Barangkali misalkan saya bosan tidur wae, nggak mau tidur 2 minggu gitu. Ada nggak kira-kira, Pak, gitu? Nggak ada, ya? Kayaknya nggak ada di sini yang bosan tidur, Pak, ya, nggak ada, ya? Yang ada bukan bosan tidur, kayaknya pelor kita, nempel molor gitu loh, ya. Kata Imam Ghazali, aktivitas yang tidak pernah kita tinggalkan misalkan tidur. Menurut kedokteran, kita ikut kedokteran dulu. Menurut kedokteran tidur itu sehari semalam 8 jam. 8 jam kali 63 tahun itu, kata Imam Ghazali, muncul angka sekitar 20 tahun. Jadi Bapak itu kalau umurnya 63 tahun, Ibu umurnya 63 tahun, tidur sehari semalam 8 jam, itu dipakai tidur doang berapa? 20 tahun.
Berarti 63 diambil 20 tinggal berapa? 43 tahun. Kemudian kerja. Berapa jam kerja itu biasanya, Pak? 8 jam. Kali 63 lagi jadi berapa? 20 tahun lagi. 43 diambil kerja 8 jam sehari, jadi 20 tahun, jadi berapa lagi sisanya? 23 tahun lagi. 23 tahun lagi, sekarang ambil lagi aktivitas keseharian kita 4 jam lah. 4 jam aktivitas sehari-hari kita kira-kira. Berapa tahun tuh kira-kira jadi? 10 tahun. Berarti 23 diambil 10 jadi berapa sisanya? 13 tahun. 13 tahun dipotong 10 tahun masa belum balik, ngaji belum benar, sholat kadang-kadang gitu. Kita kan kadang-kadang ada yang sadar juga udah di usia 40 tahun baru sadar kan. Usia 40 tahun baru tahu jalan ke masjid kadang-kadang. Ada yang kayak begitu. Dulu kadang-kadang alhamdulillah sama dulu mah nggak pernah berhenti ke masjid. Ya lewat melulu nggak pernah berhenti ya tema gitu loh. Lewat doang nggak pernah berhenti ke masjid. Iya lewat melulu kalau pas masjid. 10 tahun masa belum balik kita lah, ngaji belum benar, sholat belum benar. 13 diambil 10 berapa sisanya? 3 tahun. Jadi bayangkan 63 tahun Bang Faisal dipotong masa kita tidur 20 tahun, kerja 20 tahun, aktivitas harian 10 tahun, masa belum balik kita belum benar 10 tahun, tekor tinggal tersisa 3 tahun. 3 tahun tersisa. 3 tahun ibadah yang rutin yang kita kerjakan kira-kira ibadah apa kira-kira? Taruhlah ibadah sholat. Berapa sekali sholat kira-kira? Kalau berjamaah di sini kira-kira lah 10 menit lah ya. Kalau sholat sendiri nggak tahu saya 10 menit atau berapa menit kayak gitu. Taruhlah sholat misalkan 10 menit kali 63. Itu paling 1 semester, 6 bulan yang paling kita pakai untuk sholat dari waktu 63 tahun yang Allah berikan kepada kita. Jadi ketika kita ditanya, diinterogasi, dihitung tentang umur kita yang 63 tahun dipakai untuk apa? Tuhan dipakai tidur 20 tahun, pakai kerja 20 tahun, pakai lihat WA, lihat TV, makan, mandi 10 tahun Tuhan. Tekor ya, boro-boro untuk beli surga Allah, untuk bayar nikmat Allah saja kayaknya nggak cukup bayar nikmat Allah saja. Boro-boro untuk beli surga yang luasnya seluas langit dan bumi, fasilitasnya super mewah, untuk bayar nikmat Allah saja mungkin tidak cukup. Padahal ini adalah nikmat yang pertama. Hatta yus'ala an arba'in, sampai dia ditanya tentang 4 hal. An umrihi fima abna, umur kita kira-kira dipakai untuk apa? Dihabiskan untuk apa? Dihabiskan di mana kira-kira? Ya, ini luar biasa. Makanya dalam tinjauan umur, dalam tinjauan waktu, manusia itu terbagi 3, Pak. Ya. Ada 3 model manusia dalam tinjauan umur, dalam tinjauan waktu. Pertama ada manusia robihun namanya. Manusia robihun, manusia yang beruntung, manusia yang bahagia, manusia yang sukses, yang menang. Yang kedua ada manusia magbunun, manusia yang tertipu, manusia yang rugi. Yang ketiga ada manusia mal'unun, manusia yang terlaknat. Ada manusia yang binasa, celaka. 1 manusia yang robih, beruntung. 2 manusia magbun, yang rugi, yang tertipu, khosir. 3 manusia mal'unun, manusia yang terlaknat dan binasa. Jadi semua manusia dikasih waktu. Di antara manusia yang diberi waktu itu oleh Allah terbagi 3, kata Rasulullah. Robih, manusia yang beruntung. Magbun, manusia yang tertipu, rugi. Mal'un, manusia yang binasa dan celaka. Kenapa kira-kira? Bahkan dalam hadis dikatakan apa? Nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia tertipu oleh 2 nikmat itu. 1 nikmat apa? Nikmat sehat. Yang kedua nikmat apa?
Nikmat waktu luang, nikmat waktu. Kenapa kira-kira Pak? Contohlah, kenapa manusia banyak yang tertipu dengan nikmat waktu? Kenapa kira-kira? Karena manusia tidak mengetahui, tidak memahami hakikat waktu. Saya tanya kira-kira nih ya, para sahabat sudah pakai jam tangan Rolex belum Pak dulu Pak kira-kira? Hah? Para ulama dulu sudah pakai jam tangan Alba belum? Seiko gitu, sudah belum? Belum ada orang. Tapi pertanyaannya mereka sering tertipu waktu atau tidak kira-kira? Orang sekarang jam tangannya mahal-mahal. Jam tangannya ada Rolex, jam tangan Seiko. Jam dinding gede-gede. Kalau begitu 1 jam bunyi dong-dong gitu loh ya. Handphone ada alarm kayak gitu. Alarmnya bagus, jam tangannya bagus, mahal. Jam dindingnya gede. Tapi apa? Tapi tetap tertipu oleh waktu. Orang dulu nggak pakai jam tangan, nggak pakai jam dinding, tidak tertipu oleh waktu. Orang sekarang jam dinding, jam tangan, alarm, tapi tetap tertipu apa? Pertanyaannya kenapa? Karena kita tidak memahami hakikat apa? Hakikat waktu. Kita tidak memahami hakikat waktu. Ini persoalannya. Makanya yang pertama yang harus kita pahami adalah hakikat waktu. Apa itu waktu? Jadi kalau ini tuh bukan waktu Pak, ini alat untuk mengetahui waktu. Jadi kalau itu tuh bukan waktu, alat untuk mengetahui waktu. Lalu waktu itu sendiri apa? Waktu sendiri apa? Ada 3 makna waktu yang saya baca menurut pemahaman para ulama. Pertama, waktu itu kalau kata Ibnu Sina adalah kadar gerak. Waktu itu adalah kadar gerak dari masa lalu menuju masa depan. Jadi orang yang bergerak itu menunjukkan orang yang memiliki waktu. Gerak itu artinya adanya aktivitas. Aktivitas itu dalam bahasa agama kita namanya amal. Amal itu harus disifati dengan soleh, baik, indah, bermanfaat, tidak merusak. Maka kalau begitu artinya pertama, waktu itu adalah amal soleh sebetulnya. Jadi orang yang bergerak itu menunjukkan orang yang memiliki waktu. Orang yang diam, orang yang menunjukkan tidak punya waktu dan tidak memiliki waktu. Jadi adanya gerak itu menunjukkan adanya aktivitas. Jadi kalau misalkan kita dikasih umur oleh Allah, dikasih waktu oleh Allah, maka waktu itu harus dipakai untuk apa? Aktivitas. Dan bukan sekedar aktivitas, tapi aktivitas itu harus baik, indah, bermanfaat dan tidak merusak. Itu yang disebut dengan amal soleh. Maka dalam tinjauan ini waktu itu adalah amal soleh. Jadi kalau misalkan Barat punya moto time is money, waktu adalah uang, kita orang beriman punya moto time is amal soleh, waktu adalah amal soleh. Waktu itu amal soleh. Makanya kalau misalkan kita tadi hitung tentang umur kita, dipakai tidur, dipakai dan lain sebagainya, dipakai kerja, tekor kita ternyata sisa tinggal 3 jam. Tapi ketika waktu kita dipakai untuk amal soleh, maka itu tetap akan menjadi nilai yang bermanfaat di hadapan Allah. Contoh, tidur bisa nggak jadi nilai ibadah Pak kira-kira dalam Islam? Bisa nggak tidur jadi ibadah? Bisa. Gimana caranya supaya tidur kita jadi ibadah? Gimana caranya supaya tidur kita jadi ibadah? 1, tidur kita pakai ilmu. Pakai ilmu. 2, tidur kita ikutin sunnah Rasul. Sebelum tidur kita baca doa. Sebelum tidur kita bahkan wudu dulu. Sebelum tidur kita berzikir. Ketika tidurnya gimana posisinya. Nah begitu kita terlap, maka tidur kita bisa menjadi ibadah. Berarti 8 jam kita ibadah, 20 tahun tidur kita ibadah. Ke kamar mandi bisa jadi ibadah nggak Pak? Bisa. Ke kamar mandi jadi ibadah. Pertama baca doa, masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal hubus wal khaba'ith. Kemudian masuk kaki apa? Kiri dulu. Kemudian di kamar mandi kita nongkrong. Cuma kalau di kamar mandi jangan berzikir.
Kalaupun pengen zikir ya tetap di dalam hati. Maka di kamar mandi kita 30 menit ibadah juga. Ditanya, lama amat di kamar mandi, lagi ngapain sih? Lagi ibadah gitu aja. Itulah akhirnya agama kita. Bagaimana cara aktivitas kita semuanya menjadi indah, baik, bermanfaat, tidak merusak ketika pakai ilmu sesuai dengan sunnah Rasul, sehingga hal itu bisa menjadi ibadah. Makanya kalau Barat punya moto waktu adalah uang, maka kita orang beriman harus punya moto waktu adalah amal saleh. Tidak ada waktu yang terlewat. Makanya kata Ibnu Mas'ud apa? Sesuatu yang paling aku sesali, sesuatu yang paling rugi yang aku sesali, nggak ada lain kecuali ketika waktu berlalu, waktu telah lewat, waktu telah bertambah, akan tetapi tidak bertambah amal solehku dan kebaikanku di hadapan Allah. Itu yang paling disesali oleh Ibnu Mas'ud begitu. Ini poin pertama. Maka waktu adalah kadar gerak dari masa lalu menuju masa depan. Jadi kalau kita masih punya waktu, tandanya kita bergerak. Kalau tidak beraktivitas, tidak bergerak, maka kita sama dengan tidak memiliki waktu. Harus bergerak, Pak, pokoknya. Pokoknya gerak, Pak, pokoknya. Para pensiunan juga bergerak, Pak, pokoknya mah gitu loh ya. Minimal pindahin kursi, Pak. Kok Bapak dari tadi sore mindahin kursi pagi? Kata Ustadz, bergerak, Pak, pokoknya mah gitu loh ya. Bergerak harus bermanfaat gitu. Itu satu. Nah, yang kedua, waktu itu adalah umur tadi saya katakan. Makanya ketika waktu umur, dia adalah merupakan amal pertama atau nikmat pertama yang ditanya Allah. Ya, la tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba'in tadi. Jadi ada 4, Pak. Jadi ternyata pertanyaan di akhirat itu, ini sependek pengetahuan saya ya. Kalau di barzah, di alam barzah, ketika di alam kubur 5 pertanyaan, di mahsyar ternyata ada 4 pertanyaan, berarti total pertanyaan di akhirat itu cuma 9, Pak. Di barzahnya 5 kan, ya, man robuka, man nabiyuka, ya, man imamuka, man kiblatuka, man ikhwanuka, kan itu. Ini udah bocor kayaknya, Pak, nggak tahu sudah dirubah atau belum nantinya itu. Karena biasanya kalau soal ujian sudah bocor kayaknya dirubah kadang-kadang itu loh ya. Nah, pertanyaan mahsyar itu juga cuma 4. Artinya kalau 5 tambah 4 cuma 9. Artinya pertanyaan di akhirat ternyata tidak panjang, tidak banyak. Tetapi walaupun tidak banyak, banyak yang tidak lulus. Di mahsyar misalnya. Ini mahsyar ini dahsyat. Disebut mahsyar karena tempat berkumpul. Tempat berkumpulnya seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mahsyar. Itu mahsyar itu saya baca dalam satu riwayat itu, alasnya itu perak, ya, di atasnya matahari dekat dengan kita. Dan saya baca di dalam ilmu fisika udah lama, tolong dikoreksi, nggak tahu saya juga yang ngukurnya siapa. Itu panas pusat matahari itu 30 juta derajat Celcius. Jadi panas pusat matahari itu 30 juta derajat Celcius. Itu jarak dengan kita itu sangat dekat, Pak. Ya, itu kayak di open aja kita, gosong-gosong ya di situ gitu ya. Makanya ada yang keringatnya semata kaki, keringatnya selutut, keringatnya sedada. Ada kelelap dengan apanya? Dengan keringatnya itu. Walaupun panas kayak begitu, Pak, 30 juta derajat Celcius panas pusatnya matahari dekat dengan kita, tapi ada kelompok-kelompok orang yang tidak kepanasan. Dia kayaknya orang VIP masuknya kayaknya gitu, pakai AC kayaknya dia. Ya, orang lain kepanasan, matahari panas. Ini ada kelompok VIP kayaknya, nggak kepanasan. Yang 7 orang itu, salah satunya adalah mu'allakun warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya bergantung di masjid. Maaf, yang bergantung di masjid hatinya, bukan pecinya, bukan. Ini pecinya sorbannya di masjid, orangnya di mana boah kadang-kadang gitu ya. Yang penting gua tandain aja pokoknya, digantung di masjid aja pokoknya. Yang bergantung itu hatinya. Bahkan diantaranya juga siapa? Orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Ini orang yang VIP di padang mahsyarnya, gak kepanasan nantinya.
Orang kepanasan dengan matahari 30 juta derajat Celcius panas pusatnya, yang ini kedinginan, adem aja. Insya Allah kita termasuk orang yang rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan kita saling mencintai karena Allah. Ya orang kalau di masjid kan tidak ada yang dicintai kecuali karena Allah. Nggak ada karena jabatan. Kamu rajin banget sih halakoh subuhnya. Maklum 2024 sebentar lagi, siapa tahu diangkat jadi menteri, siapa yang mau ngangkat gitu. Kita pasti karena Allah. Itu umur namanya. Nah, yang kedua yang ditanya di padang mahsyar itu apa kata Rasul? An jismihi fima ablah, fisik kita. Fisik kita itu dipakai apa? Kalau misalkan kita rinci fisik kita ini kan ada tangan, ada kaki, ada mata, ada mulut, ada pikiran, ada telinga. Ini kan yang ditanya oleh Allah. Kira-kira kaki kita lebih banyak kita langkahkan ke masjid, ke majelis ilmu, atau justru ke tempat-tempat maksiat? Ini ditanya satu persatu. Karena ini nanti yang akan menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kan begitu masalahnya. Tangan kita dipakai apa? Mulut kita, telinga kita. Bahkan di antara tubuh kita itu, Pak, tubuh kita ini, Pak, yang pertama menyesal nanti adalah telinga kita. Jadi telinga itu luar biasa. Telinga itu indera yang pertama kali berfungsi, indera yang paling terakhir tidak berfungsi, indera yang paling pertama menyesal ketika kita di hadapan pengadilan Allah. Makanya yang pertama kali berfungsi dalam diri kita kan telinga dulu. Makanya begitu bayi terlahir, kata Rasulullah, fa'adzana fi udunihil yumna wa aqama fi udunihil yusra. Azankan di telinga kanan, iqamatkan di telinga kiri. Pertama lahir. Terus ketika dia sudah sakarat, yang paling akhir berfungsi apa? Telinga juga. Makanya talqin itu ke telinganya, jangan ke matanya. La ilaha, jangan. Kalau ke matanya dia melotot, kita melotot nantinya gitu ya. Ke telinganya. Talqin itu ke telinganya. Nah, dia juga yang paling pertama disesali. Dalam surat Al-Mulk ayat 10 kan begitu. Lau kunna nasma'u aw na'kilu ma kunna fi ashabis sair. Seandainya dulu aku mau ngedenger dan memikirkan apa yang aku dengar, niscaya aku saat ini tidak akan menjadi penghuni neraka sair. Makanya hati-hati, Pak. Harus mau ngedenger. Karena yang disesali pertama kali ketika dihadapan kepada mahkamah Allah adalah telinga kita. Lau kunna nasma'u aw naqilu. Seandainya dulu aku mau mendengar. Karena penyebab orang menyesal itu tidak mau mendengar, Pak. Mau ngedengar apa kata ustadz, mau ngedengar apa kata para ulama, mau ngedengar apa para kiai. Dan kemudian aku merenungkan dan memikirkan apa yang aku dengar dulu, niscaya aku tidak akan menjadi penghuni neraka sair saat ini. Nah, inilah sebabnya salah satu hikmah kenapa Allah ciptakan dua telinga, satu mulut. Artinya kita itu harus lebih banyak mendengar daripada bicara. Makanya pepatah Arab mengatakan apa? Kun ahsanul istima kama takun ahsanul hadis. Jadilah kalian pendengar yang baik sebagaimana kalian selalu ingin menjadi pembicara yang baik. Ada nggak orang yang misalkan latihan menjadi pendengar yang baik? Besok saya kayaknya mau ikut pengajian, latihan menjadi pendengar yang baik. Jarang, tapi kita selalu berlatih ingin jadi pembicara yang baik. Makanya ada public speaking, tidak ada public listening, kayaknya nggak ada kayaknya gitu. Betul nggak? Ada latihannya, namanya latihan apa? Public speaking. Ada nggak latihan public listening, Pak? Oh, saya besok kayaknya mau ngedenger nih. Saya perbaiki dulu telinga saya gitu. Gimana cara menjadi pendengar yang baik? Jarang. Tapi kalau misalkan untuk bicara kita selalu siapin diri kita, latihan gimana caranya menjadi pembicara yang baik, tapi tidak pernah kita berlatih untuk menjadi pendengar yang baik. Padahal yang disesali pertama adalah karena pendengaran. Ini tentang jismi kita, tentang tubuh kita. Ya, ditanya nanti oleh Allah. Nah, yang ketiga tentang apa? Yang ketiga adalah tentang ilmu kita.
an ilmihi madza amila fihi, tentang ilmu kira-kira apa yang kita amalkan dengan ilmu itu. Nah, ini hati-hati dengan ilmu itu ya. Makanya orang-orang barat itu gimana cara merusak manusia itu sebetulnya dirusak dengan ilmunya dulu. Konsep ilmunya, Pak. Kalau konsep ilmunya sudah rusak, maka pemahamannya rusak. Kalau sudah pemahamannya rusak, nanti amalnya rusak. Kalau sudah amalnya rusak, nanti hidupnya rusak. Kalau sudah hidupnya rusak, nanti matinya rusak. Ini catat, Pak ya. Ada 5 mata rantai kehidupan yang tidak bisa dipisahkan. Kita kan kadang-kadang selalu berharap akhir hidup kita baik, ending kita baik. Namanya husnul khatimah atau husnul maut. Betul, Pak? Tapi ingat, Pak, husnul maut ini terikat dengan husnul hayat. Jadi bagaimana kita mati yang baik sangat bergantung hidup yang baik. Namanya husnul apa? Husnul hayat. Yang ketiga, hidup yang baik ini, husnul hayat ini sangat bergantung kepada husnul amal, amal yang baik. Nah, amal yang baik ini sangat bergantung dengan pemahaman yang baik. Namanya husnul fahmi. Pemahaman yang baik ini sangat terikat dengan ilmu yang baik dan benar. Namanya husnul ilmi. Jadi husnul ilmi melahirkan husnul fahmi, husnul fahmi melahirkan husnul amali, husnul amal melahirkan husnul hayat, husnul hayat melahirkan husnul khotimah, husnul maut. Makanya ilmu terus benar. Makanya guru saya mengajarkan, ya Abah Harod misalkan mengajarkan gini juga. Kalau ngaji, satu harus benar bacanya. Misalkan ngaji ini harus benar bacanya. Yang kedua, benar pemahamannya, ngemaknainya. 3, benar pemahamannya. Jadi kalau bacanya benar, 2, maknainya harus benar, mengartikannya harus benar. Yang ketiga, memahaminya harus benar. Ternyata kalau 3-nya benar, nanti amalnya juga jadi benar. Harus benar. Maka hati-hati dengan konsep ilmu. Kenapa sekarang kenapa umat Islam saat ini terbelakang? Bisa jadi karena kesalahan kita tentang konsep ilmu. Contoh, Pak, yang kita dengar tentang ilmu ini kan kita dulu sekolah itu ada 2, Pak. Ada sekolah agama, ada sekolah umum. Betul nggak? Ada pendidikan agama, ada pendidikan umum. Kadang-kadang begitu. Sekolah umum dikenal dengan sekolah dasar, sekolah agama dikenal dengan madrasah. Ujungnya nanti madrasah, dia kalau pertengahannya ke MTS. Kalau ke atasnya lagi ke MA. Madrasah aliyah. Atau dikenal juga, kalau misalkan dia madrasah aliyah negeri, dikenal mantu. Madrasah aliyah negeri 2 disebut mantu gitu. Mau kemana nerusinya? Mantu gitu. Mertuanya siapa emang gitu. Sehingga kadang-kadang dari dulu orang kalau sekolah agama itu kadang-kadang seolah-olah dia tidak keren dulu. Nah, sekarang pun begitu kadang-kadang. Ini kan sekularisasi. Padahal dalam Islam, Pak, enggak dikenal itu. Enggak dikenal misalkan ilmu agama, ilmu umum. Enggak dikenal itu. Dalam Islam itu pembagian ilmu itu kata Imam Ghazali cuma 2. Ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Ini kan dengan konsep kayak begini kita paham. Sebelum kita mendalami ilmu fardu kifayah, ilmu fardu ain itu harus tuntas. Karena kalau fardu ain itu kewajiban kepada siapa? Kewajiban kepada siapa, Pak? Kepada setiap individu. Kalau fardu kifayah, kewajiban kepada sekelompok. Jadi kalau sudah ada yang mengerjakan, maka gugur yang lain. Sholat 5 waktu, fardu kifayah, fardu ain. Sholat jenazah, fardu kifayah, fardu ain. Fardu kifayah.
Tapi umat Islam banyak fardu kifayahnya doktor, fardu ainnya SD. Ini kalau ilustrasi kepada ibadah, rajin sholat jenazah tapi nggak pernah sholat 5 waktu kayaknya. Error kalau kayak begini. Ayo saya tanya, banyak nggak umat Islam yang doktor dalam bidang hukum? Ada nggak? Tapi ngaji Quran belum bisa, ada nggak kira-kira? Banyak nggak umat Islam yang doktor dalam bidang ekonomi, tapi sholatnya belum benar? Ada nggak kira-kira saya tanya? Ini percis orang yang rajin sholat jenazah, tapi nggak pernah sholat 5 waktu. Ini kan kesalahan, ini contoh. Kesalahan konsep kita tentang itu menyebabkan umat Islam yang ahli dalam bidang ilmu fardu kifayah, tapi dalam bidang ilmu fardu ain yang itu kewajiban setiap individu, dia tidak pernah mau mengerjakan itu. Baru nanti sudah pensiun aja, udah nggak punya apa-apa, kadang-kadang jalan ke masjid juga udah susah, baru sadar dia kadang-kadang. Ternyata berdoain ya, baru akhirnya belajar mau. Usia 60 tahun belajar Iqra 1. Naik-naik tadi kadang-kadang. Batako, jotosin, ngejotosin batako kadang-kadang akhirnya. Iya, nggak naik-naik ilmunya. Kenapa? Udah susah masalahnya. Lidahnya udah kaku, udah keluh. Pola pikir sudah mulai turun gitu. Baru itu pun alhamdulillah tetap. Cuma telat ke mana wae gitu kadang-kadang gitu. Ayo batako, jotosin, batako, itu naik-naik kita kadang-kadang gitu. Repot kita kalau gitu. Ini karena kesalahan itu. Jadi kesalahan konsep ilmu bisa kesalahan kesananya kemana-mana. Bahaya. Jadi ini yang ditanya nanti tentang ilmu. Makanya kita belajar ilmu minal mahdi ilal lahdi. Ya. Sedikit kita amalkan insyaallah. Yang keempat baru yang ditanya adalah tentang harta. Kalau harta itu dari mananya ditanya, kemananya ditanya. Ainak tasabahu wa fima anfaqo. Ini pernah kita bahas detail tentang harta. Nah ini umur, waktu ada yang mengartikan umur. Tapi ada juga yang ketiga, waktu itu artinya hayat. Imam Yusuf Qaradawi, al-waktu wal hayat. Kata Yusuf Qaradawi, waktu itu adalah kehidupan. Jadi kita itu hidup saat ini tandanya kita masih memiliki waktu. Dan waktu ini termasuk sumber daya, Pak. Jadi Allah itu ngasih 3 sumber daya kepada kita. Sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya waktu. Makanya waktu ini termasuk sumber daya. Kehidupan ini betul-betul harus dimanfaatkan. Ya, makanya sebetulnya kalau kita lihat antara waktu yang tadi diterjemahkan oleh Ibnu Sina gerak, ternyata hayat juga artinya gerak. Ya, kalau lihat di kamus biasa memang hayat sama dengan kehidupan. Tapi ternyata makna dasar kata hayat itu adalah gerak. Jadi orang hidup itu tandanya orang bergerak. Misalkan kalau ada orang suka dikata mati sebelah. Kenapa mati sebelah? Artinya yang satunya sudah tidak bisa bergerak dan berfungsi. Jadi al-hayat itu maknanya gerak atau fungsi. Jadi orang hidup itu adalah orang yang bergerak dan orang yang berfungsi sesuai dengan tujuan dia hidupnya, tujuan dia diciptakannya. Jadi al-waktu wal hayat, waktu adalah kehidupan. Makanya dalam konteks ini Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita gimana cara memanage kehidupan. Kan begitu. Memanage waktu. Apa hadisnya yang sudah kita pahami, yang sudah kita hafalkan? Igtanim khomsan qobla khomsin, kata Rasulullah. Ya, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. 1, manfaatkan waktu muda kita sebelum tua kita. Saya lihat di sini nggak ada yang tua, masih muda-muda semuanya. Sunaryono juga masih muda kayaknya. Ini sekitar 40 tahunan kayaknya Pak ya. Muda-muda semuanya kayaknya. Saya nggak ngelihat orang tua. Justru yang tua kayaknya saya kayaknya paling tua kayaknya gitu. Ini bermutu namanya, bermuka tua kayaknya. Kayak yang lainnya muda-muda kelihatannya. Itu sababaka qabla waktu muda sebelum waktu tua kita. Kan kata Rasul begitu. Yang kedua adalah sihataka qabla sukmika. Ketika kita sehat sebelum kita sakit. Kan gitu. Ketika sehat manfaatkan sebelum sakit.
Karena biasanya orang kalau sudah sakit banyak nyusun program. Pas ketika sakit terbaring di rumah sakit, ditengok sama tetangga, ditengok sahabat, ditengok sama temannya gitu. Langsung nyusun program. Ya Allah, kalau saya sembuh nanti ya saya mau silaturahim ya. Nanti insya Allah ikut gabung lagi pengajian ya. Nanti nih ketika sakit nyusun program banyak banget. Pas sudah sehat lupa, wah apa yang dia susun waktu itu. Manusia kan kadang-kadang begitu manusia. Ya ketika sehat, sebelum waktu sakit kita. Manfaatkan. Kemudian apa? Ketika kita memiliki apa? Waktu luang sebelum datang waktu sempit. Ketika kita berdaya sebelum kita tidak berdaya. Ketika kita mampu sebelum kita tidak mampu. Atau kaya sebelum kita miskin. Kalau dalam hadis kan begitu. Tapi ternyata kalau dalam Quran, ya surat apa itu, ternyata lawan daripada kaya itu adalah apa? Cukup kayaknya, ya. Jadi pasangan hidup itu kalau misalkan kita sedih itu kan tertawa. Kalau hidup itu pasangannya adalah mati. Tapi ternyata ketika kaya pasangannya apa? Cukup. Ya. Innahu huwa agna wa aqna. Sesungguhnya dialah Allah yang menjadikan kekayaan dan kecukupan. Jadi dalam Quran itu bukan kaya, lawannya adalah apa? Miskin. Tapi kaya lawannya adalah cukup. Innahu huwa agna wa aqna. Dialah Allah yang telah menjadikan kekayaan dan kecukupan. Jadi ternyata masalahnya ada yang kaya tapi tidak cukup. Tapi ada yang mungkin dia secara materi miskin tapi cukup. Namanya akna. Akna itu dari kata qanaah. Makanya kekayaan yang sesungguhnya itu adalah qanaah. Ya, qanaah itu adalah kekayaan yang sesungguhnya. Sedangkan serakah itu, toma itu adalah kemiskinan yang sesungguhnya. Jadi Rasulullah pernah ditanya tentang siapakah manusia yang miskin, siapakah manusia yang kaya. Ya, kata Rasul, at-toma'u huwa faqrul hadir. Orang serakah itu adalah orang yang miskin yang sesungguhnya. Karena orang serakah itu tidak pernah ada cukupnya, Pak. Ya. Walaupun duitnya banyak, rumahnya gede, tetap. Karena yang korupsi kan jangan orang-orang miskin. Yang korupsi 1 miliar, yang korupsi 1 triliun. Orang miskin bukan kira-kira, Pak? Secara materi, bukan. Itu orang kaya. Orang miskin korupsi 1 miliar, duitnya nggak pernah ngelihat dia 1 miliar. Korupsi gimana dia? Itu orang-orang kaya biasanya. Nah, itu karena mereka adalah orang serakah. Nah, serakah itulah kemiskinan yang sesungguhnya. Kemiskinan yang sesungguhnya. Ya jadi begitu. Jadi tentang harta kita didapatkan dari mana dan dibelanjakan kemana. Nah ini waktu, ya. Yang ketiga adalah kehidupan. Makanya kata Rasul manfaatkan. Apa yang selanjutnya kata Rasul? Waktu hidup kita sebelum datang kematian kita. Nah makanya kita ketika hidup, mari kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Kita manfaatkan waktu kita seoptimal dan semaksimal mungkin. Ya, jadi terakhir kita sebetulnya kemarin bicara tentang Al-Mustafad itu terkait dengan kisah Zulkarnain terkait dengan nikmat. Jadi makanya saya tadi agak bahas bahwa kekuasaan itu sebagai bagian daripada nikmat Allah yang harus dimanfaatkan sesuai dengan tuntutan nikmat. Jadi nggak apa-apa karena kemarin kita sudah terakhir tentang Zulkarnain, sudah terkait dengan masalah hikmahnya ya yang sudah kita bahas kemarin. Jadi karena ini adalah merupakan Senin perdana kita di 2023 di Januari. Jadi sedikit saya menyinggung tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita terkait dengan masalah waktu. Mudah-mudahan waktu yang Allah berikan kepada kita memasukkan kita kepada kelompok robihun. Manusia beruntung, manusia bahagia, manusia sukses dan terhindar dari manusia yang rugi apalagi sampai terlaknat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.